Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menaikkan kewajiban kita, dan kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian seputar fikih hal-hal kontemporer. Dan dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas tentang bedah produk, yaitu produk teh dengan aneka rasa. Ada umat Allah Subhanahu wa taala, termasuk minuman yang banyak dikonsumsi, bahkan olah, diproduksi dengan berbagai macam rasa, juga berbagai macam varian. Ada beberapa macam varian teh itu, dan ini juga yang sering kita konsumsi dalam keseharian kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, aslinya kalau teh itu original, bahannya original, hanya teh saja, daun teh saja, tanpa ada bahan-bahan lain, tanpa ada bahan tambahan. Itu tidak ada masalah. Teh murni, teh yang masih belum ada bahan-bahan tambahannya, itu aslinya halal, tidak ada masalah. Jadi kalau daun tehnya itu sendiri juga proses pengolahannya halal, mulai dari dipetik, kemudian dilayukan, kemudian diproses, dikeringkan sampai dikemas, itu sebenarnya aman-aman saja, karena itu bahan nabati. Bahan nabati itu aman sebenarnya. Cuma masalahnya nanti kalau dalam proses pengemasan itu ditambahkan zat tambahan, mungkin ditambahkan perasa gitu, teh kering itu, teh kering yang kita seduh itu kan kadang kita kenal dengan teh tubruk, itu kan walaupun kering itu biasanya dikasih rasa juga, ada rasa melati, ada apalagi itu biasanya, itu nggak masalah. Biasanya juga ditambahkan zat pewarna juga. Jadi teh itu bisa juga ditambahkan zat pewarna. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Kalau selama tehnya itu teh asli nggak masalah. Tapi kalau teh dalam bentuk kering itu rata-rata aman. Ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia diolah menjadi minuman, minuman teh yang kita kenal banyak sekali variannya, produk-produknya. Nah, di situ nanti sudah dicampurkan bahan-bahan, dan bahkan sebenarnya juga teh itu banyak khasiatnya. Teh itu kan banyak khasiat. Jadi kalau teh, kita minum teh yang apa istilahnya itu, teh pahit, itu banyak sekali khasiatnya bagi kesehatan. Yang bahkan itu dianjurkan untuk kita konsumsi secara proporsional.
Tetapi kalau untuk produk teh kemasan itu, ya, dan minuman itu tidak hanya bahan-bahan utama saja. Di situ sudah ditambahkan bahan-bahan lain, ya. Yang tentunya kalau dalam produk, ya, produk apa saja, ya. Jadi produk itu harus dikemas demikian rupa. Juga produk itu harus memiliki keistimewaan-keistimewaan, ya, keunggulan-keunggulan, ya, sama-sama produknya teh, tapi masing-masing produsen ini memproduksi tehnya itu dengan komposisi yang berbeda, ya, cara pengolahan yang juga berbeda, sehingga masing-masing punya keunggulan. Nah, kalau minuman itu biasanya yang paling yang diprioritaskan adalah pertama warna, ya, warnanya harus menarik, ya. Kemudian aromanya juga harus yang menarik juga. Kemudian rasa, ya, rasanya juga harus yang lebih enak, ya. Nah, sehingga di situ digunakanlah namanya bahan-bahan tambahan. Jadi banyak digunakan bahan-bahan tambahan, ya, bukan hanya 1-2 saja. Kemudian selain itu juga, biar produknya itu tahan lama, ya, biar tahan lama, maka ditambahkanlah bahan-bahan lain. Ada bahan stabil, ada bahan pengawet, ya, ada bahan apalagi itu yang tujuannya ada bahan pengental juga, ya. Jadi bahannya itu untuk teh itu cukup banyak, ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara, ya, bahan-bahan yang digunakan itu, yang paling banyak digunakan, ya, secara umum, meskipun nanti di antara produk-produk teh itu beda, apa namanya, produsennya beda, komposisinya. Jadi kalau kita contohkan misalnya ada teh yang sering kita beli itu teh kotak, ya, teh kotak yang diproduksi oleh PT Ultra Jaya misalnya. Itu rasanya itu kan banyak, ya, varian rasanya itu cukup banyak. Yang kita contohkan tadi, misalnya teh dengan rasa apa biasanya? Nah, ini, iya, banyak variannya itu banyak. Jadi contoh nih, teh kotak rasa apel, ya. Teh tapi rasanya apel. Nah, bahannya dipakai apa? Pertama ada air, gula, daun teh, ya, pengatur keasaman, ya. Kemudian perasa atau perisa sintetik apel. Kemudian dimasukkan lagi di situ ada namanya antioksidan. Itu baru satu varian. Kemudian contoh lagi, teh kotak rasa lemon air, ya, rasa lemon, ya. Bahannya adalah air, gula, daun teh, pengatur keasaman, perisa sintetik lemon, antioksidan, ya. Ada teh kotak rasa leci, ya. Bahannya apa? Air, gula, daun teh, pengatur keasaman, kemudian perisa sintetik, antioksidan. Ini satu produk. Nah, produk yang lain misalnya ada kita sering namanya teh gelas, yang kotak-kotak itu kecil itu, ya.
Bahannya apa aja? Air, gula, daun teh, perisat teh, kemudian pengawet. Ada pengawetnya di sini, ya. Masukkan bahan pengawet di situ. Kemudian contoh lagi teh botol sosro. Bahannya apa? Air, gula, daun teh. Ini enggak banyak campurannya. Kemudian contoh lagi teh pucuk harum. Bahannya apa? Air, gula, daun teh, bunga melati. Masukkan di situ bunga melati. Ditambahkan perisa, ya, atau perasa atau flavor, ya, ya, atau tambahkan lagi dengan penstabil. Ada penstabilnya, ya. Sehingga kalau kita secara umum, ya, komponen yang ada dalam produk teh kemasan itu terdiri yang pertama tadi adalah daun teh, kemudian gula, perisa, pengawet, antioksidan, pengatur keasaman, penstabil, ya, sequestrant. Ada berapa itu? 8 ya, 8 bahan utama ini, ya, dalam produk teh itu, ya. Sedangkan kalau rasa-rasanya ini banyak, ya. Ada yang rasa buah, ada yang rasa bagaimana? Iya, banyak. Kalau rasa-rasanya itu sangat bervariasi, ya. Ada rasa herbal, ya. Contohnya apa? Teh dengan rasa mint, ada rasa mint, teh rasa mint, ya. Ada teh rasa lemon, itu. Kemudian teh rasa bunga melati, bunga mawar, bunga lavender, teh dengan rasa rempah-rempah. Jadi tambahkan di situ ada kayu manis, ada jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, ya. Ini juga rasa teh juga, ya, tapi dengan rasa yang berbeda. Berikutnya ada teh rasa buah. Nah, contohnya apa? Teh rasa apel tadi, teh rasa buah beri, teh rasa jeruk, ya, teh tapi rasanya ini produk-produk kita sekarang itu, ya, karena cari perhatian semua. Kita minum, jangankan itu aja, kita minum es degan bukan lagi degan murni kan, rasa macam-macam juga, rasa jeruk, rasa mangga, rasa apalagi itu, stroberi, rasa durian, rasa, ya, ini banyak, ya, makanan-makanan yang sebenarnya bukan harusnya bukan rasanya, tapi diubah rasanya, ya. Ada buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara bahan-bahan tadi yang digunakan, yang pertama adalah daun teh tadi, ya. Umumnya daun teh itu ya halal tadi, gak ada masalah kalau berkaitan dengan tehnya, teh aslinya itu, ya, karena dia diolah dengan kalau selama tidak menggunakan bahan tambahan tadi, ya, atau bahan pewarna atau bahan perasa tadi, ya, itu aman. Kemudian gula, ya, gula itu terbuat dari tebu, ya, aslinya halal. Tapi nanti dalam proses pengolahannya itu gula itu difilter. Jadi dari air tebu itu kan campur macam-macam itu, ya. Ada mungkin unsur tanah dan sebagainya, karena di pabrik tebu itu, ya, tebu yang dari dari ladang atau dari kebun itu diangkut langsung dimasukkan ke pabrik, itu campur di situ, ya, tidak dicuci, ya, Pak. Tidak dicuci, tidak iya, itu langsung di. Nah, maka di situ perlu difilter, dijernihkan, ya, dijernihkan.
Nah, proses penjernihannya itu menggunakan karbon aktif. Ya, karbon aktif itu arang, ya, arang aktif. Nah, arang itu ada banyak bahan, ada yang terbuat dari batu bara, ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari bata kelapa, ada juga yang terbuat dari tulang. Ya, ada yang terbuat dari tulang. Ya, kalau itu terbuat dari tulang, tulangnya tulang apa? Tulang hewan yang boleh dimakan apa tidak? Kalau tulang sapi misalnya, sapinya disembelih dengan cara syar'i apa tidak? Ya, kalau kita lihat di jagal-jagal itu kan tulang itu kan dibuang, ya, dikumpulin dia di karung, nanti ada yang ngambil itu, ya. Diolah jadi macam-macam itu. Ya, kalau tulangnya tulang babi, nah ini kan tidak boleh, jadinya najis. Jadi air tebu yang difilter dengan menggunakan filter yang berasal dari tulang babi kan hukumnya najis. Ya, maka juga harus dipastikan gulanya. Nah, ini kalau kita cek sendiri ya sulit. Ya, kita konsumen nggak ada kemampuan untuk ngecek semua produk, semua bahannya. Ya, kalau kita mau membuat sendiri ya lebih aman. Jadi kalau kita mau bikin produk, maka semua produk nanti kan harus bersertifikat halal. Nah, kalau kita mau memproduksi, ya, membuat produk itu ya nanti ketika mengikuti proses sertifikasi halal kita juga harus tahu prosedurnya, caranya, ya, tahu bahannya, bagaimana cara memproduksi produk halal itu. Termasuk kalau kita masak juga, ya, jadi bahannya. Kalau semua bahan yang sudah mengalami proses pengolahan, ya, semua bahan yang sudah mengalami proses pengolahan itu harus dipastikan sudah bersertifikat halal. Kalau tidak, nah itu di situ ada unsur-unsur yang diragukan. Semua bahan, walaupun kita sebut tadi bahannya termasuk bahan alami, teh itu kita lihat bahan alami, tapi campurannya sangat banyak. Termasuk gula. Gula itu sebenarnya bahannya bahan alami, tapi dalam prosesnya itu bisa melibatkan unsur yang tidak halal. Ya. Maka untuk gulanya harus dipastikan sudah bersertifikat halal. Yaitu baru air, dapat daun teh, kemudian gula, yang ketiga air. Kalau air aman ya, kecuali air kemasan. Ini air kemasan juga kita harus hati-hati juga. Air kemasan, ya, karena air kemasan itu mengalami proses filterisasi juga, di filter juga. Kalau kita beli air kemasan itu ya kita harus hati-hati, ya. Filternya ini harus dipastikan bahannya halal, ya. Maka semua bahan, semua produk, semua yang beredar itu wajib ada sertifikat halal. Kalau tidak itu di situ wilayah abu-abu, masih diragukan. Ya, karena yang membuat bukan orang muslim. Ya. Nah, maka terus air pun itu harus dipastikan kalau air dari sumur nggak ada masalah. Ya, kalau air sumur yang kita pakai nggak ada masalah. Tapi kalau air kemasan, air yang sudah kalau yang sudah bersertifikasi aman. Tapi kalau air galon itu harus dipastikan tadi bahwa air yang digunakan untuk memfilter air itu adalah bahannya halal. Kemudian yang berikutnya adalah perisa, ya, atau perasa. Nah, titik kritis dari perisa, jadi perasa atau perisa atau flavor itu bisa berasal dari bahan alami, bisa berasal dari bahan sintetis. Ya, tapi ya walaupun itu sintetis, tapi kalau rasa itu biasanya tetap melibatkan bahan alami. Ya, rasa jeruk itu juga nanti tetap dia mengambil bahan
dari jeruk juga. Nanti ada prosesnya ditambahkan bahan-bahan tertentu ya. Jadi perisa itu biasanya kalau bahannya bahan sintetis itu biasanya aman. Tetapi perisa alami ya bisa berasal dari bahan hewani atau bahan nabati. Ya, kalau bahan nabati aman, ya, semua nabati itu aman. Jadi titik kritis itu hewani. Jadi titik kritis pada semua produk itu adalah bahan hewani saja. Kalau yang lainnya aman. Nah, kalau dari bahan hewani, ini harus dipastikan hewannya halal. Maka termasuk flavor itu salah satu bahan tambahan yang sangat rumit. Itu campurannya banyak sekali. Jadi bahannya itu kalau di dalam penelitian itu disebutkan bisa sampai 3.000 bahan ya untuk flavornya. Jadi sangat rumit sekali, campurannya sangat banyak untuk flavor. Itu juga yang kesulitan yang dihadapi oleh para auditor ketika dia memeriksa bahan. Ya, jadi harus diketahui asal usulnya, karena untuk memastikan produk itu halal itu asal usul bahan ini harus diketahui. Tapi kalau sudah dicampur itu susah untuk dideteksi. Karena halal itu tidak hanya kandungannya saja. Jadi istilahnya kalau dia sudah bersentuhan dengan bahan yang non halal, itu hukumnya tetap haram. Ya, termasuk alatnya. Kalau dideteksi dengan menggunakan laboratorium, ya, alat PCR misalnya untuk mendeteksi DNA, itu mungkin tidak terdeteksi. Tapi ketika sudah bersentuhan, itu hukumnya haram. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk flavor ini harus dipastikan bahannya itu hewani apa nabati. Kalau hewani harus dipastikan bahwa bahannya itu halal. Bisa juga berkaitan dengan pelarut. Jadi kalau berkaitan dengan rasa ini, karena nanti bisa juga flavor ini menggunakan bahan pelarut berupa alkohol. Ya, jadi bisa dia menggunakan bahan alkohol. Ya, untuk apa itu alkohol kira-kira? Kok menggunakan bahan itu? Jadi alkohol itu diantara manfaat alkohol itu dengan etanol ya. Itu diantara manfaatnya adalah untuk menguatkan rasa, penguat rasa. Biar rasanya itu ya, kalau kita minum teh itu kan rasanya itu sangat kuat, benar-benar terasa. Teh kemasan itu, ya itu beda dengan teh yang kalau kita seduh sendiri. Ya, teh kemasan itu rasanya karena dia pakai itu penguat rasa, di antaranya pakai ada pelarutnya itu pakai etanol. Itu fungsinya adalah untuk menguatkan rasa. Ya. Ini kalau bahan pelarutnya itu berasal dari alkohol, yang alkoholnya itu diambil dari khamr, itu hukumnya haram. Tapi kalau alkoholnya itu bukan dari khamr, itu masih diperbolehkan. Itu alkohol kimiawi, dari bahan kimia murni. Jadi kalau alkohol yang berasal dari bahan kimia murni itu boleh, suci. Dalam mazhab Syafi'i diperbolehkan. Ya, itu ditoleransi sampai 0,5%. Ya, itu masih diperbolehkan. Jadi kalau produk minuman, ya,
obat dan sebagainya itu kalau masih ada di bawah 0,5 dan itu dipastikan bukan dari unsur khamr, itu masih diperbolehkan. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari bahan hewani ya, rasa itu ada yang menggunakan unsur hewani. Contohnya apa? Ya, ada di situ dimasukkan yang namanya gelatin bisa juga. Jadi fungsinya untuk apa gelatin? Teh dimasukin gelatin. Jadi itu termasuk salah satu bahan pengawet juga. Ya, gelatin itu bisa dijadikan sebagai bahan pengawet. Biar warna tehnya itu tidak berubah. Jadi termasuk bahan penstabil yang dimasukkan di situ. Termasuk juga bahan pengental. Ya, jadi dimasukkanlah itu bahan yang berasal dari gelatin. Nah, gelatin itu terbuat dari gelatin itu terbuat dari tulang, kulit atau tendon yang dimasak sampai dia menjadi jelly, jadi jelly. Jadi kalau kita masak daging itu kan, di situ ada tulang, kalau kita masak sampai benar-benar matang gitu, nanti di bagian atas itu nanti ada kayak plastik. Ya, nanti kalau dia udah agak dingin nanti di bagian atasnya itu bisa ada kayak plastik gitu gelatin. Jadi kalau dia nanti kita masak kuah misalnya itu banyak daging atau apa ya, ada tulangnya, ada kulitnya, kita rebus sampai dalam waktu yang cukup lama sehingga dagingnya itu sampai hancur gitu. Itu nanti akan keluar gelatin. Nanti kalau biasanya lengket gitu ya, kalau kita masak kikil, kita masak kulit itu lengket. Nanti rebus terus akan jadi cair, jadi kering kan. Jadi dia bisa dipakai di mana saja. Ya. Itu terutama nanti kalau di obat itu bisa dijadikan kapsulnya, itu cangkang kapsulnya itu seperti bahan, jadi seperti plastik yang lentur. Ya. Itu banyak manfaatnya. Di antaranya untuk mengikat tadi itu biar warna itu tidak pudar, itu pakai gelatin. Jadi biar tehnya itu tidak berubah warnanya, itu dimasukkanlah itu di bahan gelatin itu juga. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara kegunaan gelatin di situ adalah sebagai bahan pengental, ya, kemudian penstabil, jadi membantu menjaga kestabilan, ya, emulsi dalam perisap teh. Jadi mencegah pemisahan antara air dan bahan-bahan lainnya, serta menjaga keseragaman rasa dan aroma. Ini fungsi dari gelatin. Maka itu ditambahkan itu juga. Ada firman Allah Subhanahu wa taala juga sebagai pengikat air. Jadi gelatin dapat mengikat air, membantu menjaga kelembaban teh dan mencegahnya menjadi kering atau menggumpal. Kemudian meningkatkan kualitas produk. Ini diantara manfaat dari gelatin yang ditambahkan di dalam produk teh tadi. Ada firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah bahan pengawet. Ya, dari bahan yang digunakan dalam teh kemasan itu ada menggunakan bahan pengawet. Umumnya bahan yang digunakan adalah bahan sintetis, ya, seperti natrium benzoat, kalium sorbat, dan ini aman sebenarnya. Nah, titik kritisnya adalah jika pengawet alami digunakan. Jadi kalau menggunakan pengawet alami tadi, termasuk gelatin tadi, ya, untuk menstabilkan rasa teh, kemudian menstabilkan agar warnanya tidak berubah, ini digunakanlah bahan gelatin tadi. Ya, dari situ tentunya harus dipastikan gelatin itu
harus dipastikan bahwa dia itu berasal dari hewan yang halal dan disembelih dengan cara yang benar. Ya. Dan kebanyakan kalau produk gelatin itu kalau di Indonesia, di produk di Indonesia yang sudah bersertifikat halal itu aman. Tapi kalau diimpor, ya, jadi 49% gelatin yang beredar di pasaran kalau di luar negeri itu adalah babi. Ya, 49% itu babi. 23% itu campuran sapi dan babi. Artinya di situ gelatin yang benar-benar terbuat dari bahan hewani yang halal itu sangat kecil. Kalau di luar negeri, ya di negara-negara non muslim, berasal dari sapi atau kambing pun belum tentu disembelih dengan cara yang halal. Di Indonesia itu hanya baru ada 2 perusahaan gelatin di Indonesia, ya, baru ada 2. Banyakkan masih impor. Ini banyakkan masih impor. Ada mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima di antara bahannya adalah antioksidan. Nah, titik kritisnya, ya, beberapa antioksidan misalnya tocopherol atau vitamin E bisa berasal dari sumber hewani, yaitu lemak. Maka perlu dicek apakah sumbernya nabati atau hewani. Jadi titik kritisnya di dalam produk-produk dia kalau sumbernya hewani, kalau nabati aman. Ya. Jadi bahan hewaninya itu ya bahan turunannya, ya derived-nya itu. Jadi dari bahan-bahan hewani itu diolah gitu ya, itu menjadi berbagai macam bahan-bahan tambahan yang harus diwaspadai adalah bahan-bahan tambahan yang berasal dari unsur hewani. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya yang keenam adalah pengatur keasaman. Biasanya menggunakan asam sitrat, asam askorbat, ya, yang bersumber dari bahan-bahan nabati atau sintetis. Ini kalau untuk pengatur keasaman aman. Ya, titik kritisnya sangat kecil. Ya, jadi kalau untuk pengatur keasaman ini biasanya aman, tidak dicampur dengan unsur hewani. Kemudian yang ketujuh di antara bahannya itu adalah penstabil atau stabilizer. Nah, ini bisa menggunakan gum. Ya, gum ini ada unsur ini juga alkohol. Ya. Gum yang dipakai biasanya adalah gum arabik, ya, santan gum, yang umumnya adalah halal. Ini yang paling banyak ya, gumnya halal, yang untuk produk teh. Yang berikutnya adalah bahan yang dipakai berikutnya adalah sequestran, yaitu sejenis zat tambahan makanan yang berfungsi untuk mengikat ion logam, ya, seperti zat besi, kalsium, magnesium dalam makanan atau minuman. Di antara fungsinya adalah untuk mencegah reaksi kimia yang tidak diinginkan. Misalnya oksidasi yang menyebabkan perubahan warna, rasa atau bau. Jadi biar tidak berubah warna, rasa atau bau, ditambahkan tadi, ya, sequestran. Dan di antara manfaatnya lagi adalah untuk menjaga stabilitas warna, rasa, dan kualitas produk selama penyimpanan. Ya, jadi ini bahan-bahan yang digunakan. Kemudian titik kritis bahan sequestran ini,
ya umumnya adalah bahan sintetis yang cenderung lebih aman, ya cenderung lebih aman. Tetapi harus dipastikan tidak berasal dari proses fermentasi yang menggunakan media berbauan hewan atau pelarut alkohol. Ini beberapa bahan yang sering dipakai dalam produk teh. Ya. Jadi ada sekitar 8 bahan, itu pun ada yang ditambahkan lagi. Ya. Jadi pada umumnya paling banyak itu tadi 8 bahan ini yang paling banyak digunakan dalam produk teh kemasan. Ada yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain itu, ya itu kan dari segi komposisinya, baru dari unsur komposisi. Kemudian dari segi pengolahannya, ya maka harus dipastikan bahwa dalam pengolahan teh itu tidak melibatkan unsur-unsur non halal. Maka ini dalam proses produk halal itu harus dipastikan ketertelusurannya. Ya, ketertelusuran ini menjadi syarat wajib ya dalam proses sertifikasi halal. Jadi produk itu untuk memastikan kehalalannya, selain komposisinya tadi dipastikan kehalalannya, juga prosesnya ya harus bisa ditelusuri dari mulai awal. Jadi ketertelusuran bahan ini yang termasuk sulit untuk dilakukan, maka itu yang bisa melakukannya adalah lembaga. Ya. Kalau kita nanti mengajukan produk teh tadi, itu kita punya produk teh itu kelihatannya kan sederhana, dan itu kita perlu nanti mengajukan sertifikasi halal. Nah, nanti bahannya itu biasanya harus dipastikan pertama, kalau bahannya itu bahan kemasan, bahan yang dikemas harus sudah bersertifikat halal. Jadi kalau kita mengajukan produk apa saja, itu bahan itu menjadi penting. Jadi bahannya apa saja, kalau bahan nabati aman. Tapi kalau bahannya itu sudah diolah, maka harus dipastikan sudah bersertifikat halal. Kemudian proses produksi, ya, dan namanya proses produksi. Jadi mulai dari bahannya mungkin aman, halal, tapi selama proses produksi itu harus dipastikan tidak bersinggungan dengan bahan non-halal. Ya. Mulai dari bahan baku tadi harus dipastikan bahan bakunya adalah sudah dipastikan halal. Maka semua bahan harus, kalau yang sudah jadi, kalau bahannya bahan alami, bahan original itu tidak perlu ya dipastikan sertifikatnya. Tapi kalau sudah mengalami pengolahan maka harus dipastikan. Kemudian ya teh itu diterima dari bahannya, kemudian diseduh, ya itu aman prosesnya. Kemudian percampuran bahan, ketika bahan itu dicampur, ya titik kritisnya tadi perasa, antioksidan, penstabil, pelarut, ya, itu harus dipastikan, ya itu harus dipastikan bahwa bahannya itu halal. Kemudian proses selanjutnya adalah disterilisasi, ya biasanya prosesnya aman. Kemudian pengisian kemasan, jadi biasanya setelah diproduksi maka teh itu harus dikemas. Nah, dalam pengemasan ini di antara titik kritisnya adalah kemungkinan terjadi kontaminasi silang dengan bahan non halal. Ya, bisa juga alatnya atau apa namanya itu kemasannya, ya itu bisa juga tidak halal atau alatnya, ya. Kemudian yang keenam adalah penyegelan dan pelabelan. Nah, biasanya
ini harus dipastikan ya, prosesnya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dipastikan label sesuai dengan aturan. Kalau dalam sertifikasi halal nanti ada aturan-aturannya. Kemudian pendistribusian, ya, barang itu ketika didistribusi harus dipastikan alat transportasinya, ya, termasuk alat transportasi. Jangan sampai nanti alat transportasi digunakan untuk mengangkut babi, digunakan untuk, ya, ini juga nanti bisa terkontaminasi. Tempat penyimpanan juga, ya, tempat penyimpanan produk itu juga harus dipastikan di situ terbebas atau tidak bersinggungan dengan produk-produk non halal. Ketika di kulkas atau di tempat-tempat penyajiannya juga itu harus dipastikan tidak bersinggungan dengan bahan-bahan atau produk non halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk produk ini memang harus dipastikan pertama tadi bahannya, kemudian ada yang kedua proses produksinya, kemudian tiga adalah alat produksi, kemudian fasilitas produksi, kemudian tempat penyajian, alat penyajian, itu harus dipastikan semuanya tidak bersinggungan dengan bahan non halal. Ayat mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi kita, ya, kalau ingin mengkonsumsi produk, ketentuannya itu ada tiga. Yang pertama, kalau kita mau beli produk apa saja, termasuk produk minuman tadi, ya, solusinya adalah kita pastikan bahwa produk yang kita beli itu sudah bersertifikat halal. Jadi kalau kita beli apa saja, yang termasuk teh tadi, harus kita pastikan bahwa di situ sudah bersertifikat halal. Artinya sudah ada standar. Ya, sudah terstandar. Kalau ada, karena prosesnya nanti kan ada pelatihannya, ada auditnya, pemeriksaannya, dan untuk mendapatkan sertifikat halal itu prosesnya juga panjang. Kemudian yang kedua, dipastikan bahannya itu bahan alami. Ya, jadi bahannya dipastikan bahan alami. Kalau kita yang membuat, ya, dipastikan kalau kita tidak tahu bahan yang kemasan itu tidak tidak ada, misalnya tidak ada logo halalnya, kita pastikan yang dipakai itu adalah masih bahan-bahan original, yaitu bahan-bahan alami. Ya, teh rasa jeruk kita kasih jeruk sendirian itu aman kalau produk sendiri. Kemudian yang ketiga adalah periksa label. Perhatikan label produk, ya, dan pastikan tidak ada bahan-bahan yang meragukan kehalalannya. Ini yang perlu kita lakukan sebelum kita membeli produk. Jadi kalau produknya itu belum bersertifikat, itu statusnya adalah syubhat. Ya, jadi statusnya itu syubhat. Ya, jadi kaidahnya barang siapa yang terjatuh dalam syubhat, maka dia akan terjatuh dalam haram. Ya, itu tadi, karena memang bahan-bahan yang kelihatannya alami kalau sudah mengalami proses pengolahan, maka tidak menutup kemungkinan di situ menggunakan banyak bahan tambahan. Ya. Ada mati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa sampaikan, silakan kalau disampaikan. Iya. Ada produk kopi, Pak. Kopi itu kan yang terkenal itu yang keluar dari kotoran gajah itu. Ada keluar kopi apa kan dari kotoran gajah atau apa? Jadi kopi itu campur, justru setelah keluar dari kotoran gajah itu katanya paling enak, katanya gitu. Nah itu hukumnya gimana itu, Ustaz? Ya, itu kopi luwak ya, kalau yang paling sering dikonsumsi itu kopi luwak. Jadi kopi luwak itu memang kopi yang sudah dikonsumsi oleh luwak, ya, jadi kotoran kemudian dikumpulkan, itu diolah. Tapi sebelum diolah itu ada proses penyucian, dicuci, ya. Dan itu sudah diteliti oleh
MUI ya, berkaitan dengan dulu tidak pernah kita bahas ya, kalau kopi luwak itu statusnya. Jadi kopi itu dilindungi oleh kulit ya, kulitnya itu termasuk kuat ya, jadi tidak mudah terkelupas. Jadi walaupun dia dikonsumsi oleh luwak atau hewan yang lain, tidak hanya luwak saja, yaitu kotorannya nanti harus dipastikan dipilih-pilih, ya dipilih-pilih. Kalau sudah ada yang sobek misalnya, itu harus dibuang, karena itu sudah terkontaminasi dengan kotoran. Tapi kalau tidak, masih terbungkus dengan kulitnya itu, ya itu dipastikan aman, ya dipastikan aman. Nanti dicuci, prosesnya dicuci, bersihkan, itu halal, ya boleh. Ya. Karena untuk biji kopi ini terlindungi dengan kulit itu, dan itu sudah diteliti oleh LPPOM UI dulu ya, sudah dilakukan penelitian dan menurut para ahli juga. Jadi untuk menetapkan halal haram ini kan tidak hanya dari perspektif agama saja, tapi menggunakan sains dan juga teknologi ya. Jadi untuk memastikan bahwa itu tidak terkontaminasi dengan kotoran tadi ya, walaupun tercampur tapi tidak terkontaminasi ya, itu menggunakan kajian secara saintifik ya, tidak hanya kajian secara syar'i. Dan ini juga memang kajian yang memadukan antara unsur agama dan sains itu ya, kajian tentang produk ya. Jadi itu maka nanti yang terlibat dalam sertifikasi halal itu kan auditornya, itu para auditor, orang-orang yang mengaudit itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang saintifik ya. Kalau obat ya nanti yang mengaudit adalah ahli obat. Kalau makanan nanti diambilkan dari sarjana-sarjana dari pangan, ahli pangan, teknologi pangan gitu ya. Nanti kalau berkaitan dengan kimia ya diambillah dari ahli kimia gitu ya, yang mereka nanti dididik, dilatih, ada pelatihannya itu ya, ada pelatihannya, jadi ada standarnya ya, ada standar SK KNI-nya gitu ya, itu harus memenuhi standar itu. Jadi harus benar-benar ahli ya. Jadi untuk memastikan tadi bahwa produk yang kita konsumsi adalah memang benar halal ya. Ada yang lain silakan ya. Ini bahasan mengenai harga. Kan kadang kita migran itu negara yang memang notabene bukan muslim dan ada. Dalam surat Al-Rahman juga kan dia maksud di wafing si istilah untuk muslah ke bumi Allah. Nah itu sampai kapan itu subhat itu akan bertahan gitu. Yang kedua, kalau misalnya kita ke tempat-tempat bos atau relasi yang menyatakan sama muslim, jadi kan saya bilang bersentuhan dengan halal. Ya, kalau kita disajikan memang makanan yang halal terus makan kan jadi lucu juga. Iya. Nah, terus yang ketiga, dari sekian hidup kita ini misalnya udah umur 56, 60 kan mungkin banyak yang ada beberapa yang haram. Nah, amalan apa yang bisa melunturkan selain istighfar? Karena kita yakin kan itu pasti kemungkinan ada, apalagi orang-orang bekerja yang di perusahaan-perusahaan yang non-muslim. Benar. Jadi syubhat itu sampai kapan? Ya, kalau selama masih ada orang-orang yang menggunakan unsur-unsur haram itu ya, pasti masih ada. Ya, jadi maka di Indonesia itu kalau untuk membebaskan kita dari unsur syubhat, semua produk, maka itu undang-undangnya gitu kan. Undang-undang jaminan produk halal
itu semua produk yang beredar dan diperjualbelikan di wilayah Indonesia harus bersertifikat halal. Itu kan mulai dari benda-benda yang paling kecil sekali itu, ya, yang paling kecil sekali itu harus dipastikan, ya, karena tadi turunan babi itu, bahan dari babi itu sudah bentuknya macam-macam, ya, itu harus dipastikan, ya, impor kita ya, itu harus dipastikan ya halal, pengolahan kita. Selama masih banyak orang-orang yang belum mengetahui tentang halal haram itu masih akan terjadi. Maka filternya itu ya tadi harus dipastikan dengan sertifikasi. Satu-satunya itu adalah dengan sertifikasi. Gak bisa kita melepaskan diri dari syubhat itu selama belum ada proses itu. Kan dalam sertifikat ada standar yang harus dipatuhi di situ. Ya, jadi selama masih ada produk-produk yang belum ada kejelasannya itu, ya itu namanya syubhat. Ya, jadi halal itu kan pasti, ya. Jadi halal itu pasti. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Harus jelas bahannya. Sedikit apapun, sekecil apapun bahannya itu, ya harus jelas, gitu ya. Kemudian yang kedua tadi, iya, kita dijamu oleh tamu. Iya, ini termasuk problemnya. Jadi kalau kita beli makanan di warung non muslim, walaupun yang diproduksi situ adalah atau bahannya kita tahu halal, ayam goreng misalnya, ya kan? Ayam goreng belum tentu halal. Iya, dia nyebelinnya betul apa enggak ayamnya? Ya, iya, nyebelinnya betul apa enggak? Kalau tidak kan jadi bangkai. Apalagi kita ayam bakar itu double itu titik-titiknya. Pertama ayamnya belum tentu halal, kedua dibakar itu biasanya pakai alat kuasnya biasanya dari bulunya banyak kan bulu babi. Ini harus hati-hati juga. Jadi bakar yang bahan makanan yang dibakar itu ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, apalagi itu jagung bakar. Kita harus hati-hati. Jadi dibakar itu biasanya pakai kuas. Hati-hati. Ya. Itu martabak, termasuk martabak bakar, martabak manis, roti bakar itu dia ngoles ininya, margarinnya pakai kuas. Iya. Karena yang ngolah juga nggak tahu kalau itu. Iya. Ya kalau tahu, makanya pendidikan tentang halal itu penting gitu. Ya kita sampaikan juga, kalau kita tahu kita ingatkan. Ada saudara kita, dan kalau ketemu teman-teman yang buka warung, itu kalau bakar-bakar jangan pakai kuas ya, mendingan pakai sabut kelapa, aman. Ya, kambing guling itu pakainya kuas, harus saja. Nah, dulu benar-benar itu kalau saya ketemu itu saya ini, kalau bisa jangan beli yang bakar-bakar, nggak bisa dipastikan, karena kebanyakan pakai kuas. Ya, kita beli ikan bakar. Ikan kan aslinya halal, aslinya. Tapi kalau udah bakar, bumbunya itu biasanya bakar-bakar itu pakai di olesin ya. Ini harus hati-hati. Ya memang tidak semuanya, karena ada yang dicelup juga. Ada yang dicelup, ada yang disiram pakai, ya, cara bumbunya disiram ada juga. Tapi ada banyak itu pakai kuas. Ya saya lihat kemarin di beberapa warung Padang itu dia bakar ikan, bakar ayam, dia pakai, ada yang dipakai centong itu disiram, itu aman. Ya, dia tahu. Tapi kalau pakai kuas, ya, di situ. Jadi kalau kita makan nanti untuk memastikan kalau kita di luar negeri misalnya, ya kita pastikan carilah resto yang halal. Sudah banyak kok
ya, sudah banyak di negara-negara non muslim itu sudah banyak resto-resto yang bersertifikat halal juga banyak karena dari konsumennya adalah muslim. Jadi walaupun kita seafood misalnya diajak makan seafood gitu di pinggir jalan, nah ini kan tahu tamunya muslim, ya kan? Orang muslim nggak makan babi, diajak makan di situ. Tapi selama yang menjual di situ orang non muslim, tidak menutup kemungkinan di situ ada tambah-tambah di antaranya pakai itu Pak, alkohol itu, ya kan? Anju, ya. Nah itu dikasih itu di situ. Karena di antaranya fungsinya untuk menguatkan tadi, untuk menguat rasa, biar rasanya itu lebih enak itu pakai itu. Ya, nasi goreng itu juga bisa pakai itu juga. Ya. Jadi kita begitu tahu kalau nasi goreng kita kalau beli itu pokoknya harus hati-hati kita. Benar. Ya, kita harus hati-hati. Ya, kalau lebih aman ya kita bikin sendiri itu insya Allah aman gitu ya. Karena kita pastikan bahannya. Tapi kalau beli itu yang masak belum tentu tahu. Ya. Jadi yang ketiga tadi apa? Oh iya. Yang setiap 10 tahun kan gitu. Iya. Jadi kalau makanan tuh begini. Dalam hadisnya itu begini. Man nabata lahu minas suhti wa riba fannaru awwabi. Barang siapa yang dagingnya itu tumbuh dari makanan haram dan riba, maka neraka adalah tempat yang paling tepat baginya. Ya kalau udah jadi daging mau diapakan? Ya kan? Kalau hanya satu suap, ya barang ayyumal abdi apa namanya dalam hadisnya itu, innal abda idza apabila seorang hamba itu memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak diterima amalnya selama 40 hari. Jadi kalau satu kali konsumsi itu 40 hari amalnya tidak diterima. Ya, itu masih termasuk satu piring, satu sendok, satu suap itu sama aja. 40 hari ya. 40 hari itu ibadah kita nggak diterima. Ya, kalau setiap hari lama-lama akan jadi daging. Ya, kalau jadi daging nggak ada. Panar, ya minas suhti wa. Tapi kalau berkaitan dengan makanan-makanan itu kan dosanya kepada Allah, ya kan? Orang makan babi, orang makan yang apa namanya zat berkaitan dengan benda itu kan kaitannya dosanya kepada Allah. Allah maha maka masih diperbolehkan ada orang yang dalam keadaan terpaksa, aman itu ghairu baghin wala adin fala isma. Orang dia kalau nggak makan mati, adanya daging babi boleh nggak makan? Ya boleh. Ya, hanya untuk menolong nyawanya. Dan gitu, karena Allah maha Allah maha. Haram yang paling bahaya itu kalau berkaitan dengan hak orang lain. Ya, karena ada haram itu zatnya itu berkaitan dengan bendanya tadi, babi dan sebagainya itu haramnya urusannya dengan Allah, hanya dengan Allah. Tapi kalau kita mengambil hak orang lain haram kan? Nah, ayam itu aslinya halal, tapi kalau dia hasil nyuri, ya kan haram juga. Ayam nyuri haram, ya kan? Itu haramnya juga. Pertama, dosa kepada Allah. Kalau kepada Allah maha pengampun. Tapi kalau kepada manusia, selama orang itu belum merelakan, belum memaafkan, nah itu tidak terampuni. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah, sampai di akhirat. Jadi kalau dosa kepada manusia itu dibawa sampai di akhirat. Kalau dosanya kepada Allah, Allah maha pengampun. Kita taubat, Allah maha pengampun. Tapi kalau dosanya dengan manusia,
Nah itu tanggung jawab itulah yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat, diadili di hadapan Allah. Ya, maka semakin banyak dia mengambil hak orang lain, mencuri, menipu, bohong, korupsi dan sebagainya, ya itu dosanya lebih besar karena dua tadi, dosa pada Allah juga dosa pada manusia. Ya, kalau berkaitan dengan hak manusia tidak akan diambil oleh Allah. Allah nggak akan mengambil alih karena bukan hak Allah, itu hak manusia. Ada hakullah, ada hakul Adam. Maka kebanyakan orang itu ya makan haramnya adalah kaitannya dengan hak manusia. Coba menumbuh kekayaan dengan cara yang curang, dengan cara itu kan haramnya berat, karena double. Nah itulah nanti yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berkaitan dengan pendapatan, berkaitan dengan harta itu, pertanyaannya akan juga bagaimana cara memperolehnya, digunakan untuk apa? Ini yang kita harus hati-hati tadi. Jadi kita husnuzon. Kalau itu berkaitan dengan bahan tadi, produk atau makanan atau minuman, itu Allah Maha Pengampun. Walaupun kita jangan sampai menganggap Allah Maha Pengampun, saya makan, enggak boleh. Ya, jadi kalau disengaja itu dosa besar. Kita tahu itu, walaupun itu dosa kecil ya, dosa kecil kalau kita tahu dan kita sengaja itu jadinya dosa besar. Ya, jadi mengabaikan Allah Maha Pengampun makan, enggak. Allah punya ketentuan. Kalau dalam keadaan terpaksa, nah itu boleh. Tapi selama tidak terpaksa ya nggak boleh kan. Itu rahman rahimnya Allah. Jadi Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengampun di situ ya. Di situ kurang apa gitu kan. Jadi dalam keadaan normal ya nggak boleh yang diharamkan itu tetap. Tapi kalau dalam keadaan yang tidak normal itu Allah memaafkan. Ya, jadi dosa haram itu yang paling berat adalah kalau berkaitan dengan hak orang. Nah, ini banyak diabaikan Pak. Banyak diabaikan itu, ya, ambil hak orang lain dengan cara macam-macam, ya. Padahal nanti pertanggungjawabannya dia mudah mengambilnya di dunia, tapi nanti tidak berlaku di akhirat. Kita kumpulkan segitu banyaknya kalau dengan cara yang itu tidak akan kita bisa menebusnya. Jadi kalau harta yang begitu banyak kita untuk menebus dosa-dosa kita nanti nggak akan bisa untuk menebusnya. Jadi walaupun bumi ini dijadikan oleh Allah menjadi emas untuk menembus dosa kita itu, kalau itu dosanya terutama dengan manusia tadi, yaitu sulit. Cara menembusnya nanti di akhirat adalah dengan pahala kita. Jadi yang berlaku nanti di akhirat itu kalau urusannya dengan manusia itu pahala kita. Jadi bayar utangnya, dosa itu utang, nanti harus bayar di sana. Ya. Kalau dosanya pada manusia adalah yang harus dibayar nanti di sana. Jadi kalau amal kebaikannya habis digunakan untuk bayar orang-orang yang dizolimi tadi dan belum lunas, maka dosa-dosa orang-orang yang dizolimi itu diberikan kepada dia, masukkanlah dia dalam neraka. Itu beratnya nanti kalau berkaitan dengan hak orang lain. Sementara orang banyak mengabaikan itu. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Jadi kalau kita usia sudah dulu pernah saya makan babi misalnya, ya Allah Maha Pengampun, yang sudah berlalu Allah Maha Pengampun. Ya sama dulu ayam bakar itu kan enak itu, rasanya yang luar biasa, senang. Ya. Kita nggak tahu dulu. Ya. Ternyata itu pakai kuas. Ya, termasuk saya pernah beli gitu. Sampai akhirnya saya telusuri benar nggak kuas yang dipakai itu kuas halal. Ya sampai sejarahnya saya ngambil S3 manajemen halal itu gara-gara di situ. Iya, ya dari situ saya telusuri betul. Ternyata memang betul. Ya, ternyata memang betul. Ya, bahan-bahan karena kita tidak tahu ini, maka kita kasih tahu kan, kita sampaikan kepada yang lain. Supaya orang-orang itu tidak terus mengkonsumsi tanpa disadari,
pada saat itu ini termasuk yang memproduksi, dia tidak tahu kan. Padahal kalau dia tahu itu yang dijual adalah produk yang tidak halal, hasilnya juga haram. Menjual produk haram itu kan hasilnya haram. Ya, sementara dikasih makan anak istrinya, keluarganya, ini yang memang betul-betul berkaitan dengan halal haram ini harus kita dalami. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.